Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi makalah ujian akhir semester dan psikologi konseling dengan judul atau topik materinya yaitu empati sebagai dasar kepribadian konselor. Nah, sebelum memulai penjelasan pada video kali ini, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Andini Aurelia Putri dengan NIM 21040450216 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih pengertian empati? Nah, empati di sini adalah kemampuan seseorang untuk merasakan atau memahami perasaan, pikiran, dan sudut pandang orang lain. Dengan kemampuan empati, seseorang itu dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dan melihat dari sudut pandang mereka sehingga dapat meningkatkan kepekaan sosial dan membantu dalam membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Nah, dalam bidang bimbingan dan konseling, empati adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh para profesional atau konselor karena dapat membantu mereka memahami konseli mereka dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya, sedangkan menurut Handarani 2016, empati adalah dalam konseling adalah suatu proses di mana konselor itu secara mendasar melihat dan memahami permasalahan dan posisi yang dihadapi konseli. Dari sudut pandang konseli dimulai dengan mengidentifikasi perasaan dari posisi konseli. Kemudian, empati dalam konseling juga menjadikan konselor itu menempatkan dirinya seperti yang dialami oleh konseli, namun tidak terlepas atas apa yang seharusnya dilakukan sebagai konselor. Selanjutnya ada aspek-aspek empati. Nah, seperti apa sih aspek-aspek empati itu? Nah, aspek-aspek empati di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada image self perspective, di mana image self perspective adalah aktivitas membayangkan bagaimana seorang berpikir dan merasakan apabila ia berada pada kondisi dalam posisi orang lain, atau kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Dan individu di sini ditekankan untuk mampu bersudut pandang pada perilaku non-egosentrik, yaitu perilaku yang tidak diprioritaskan pada kepentingan diri sendiri, tapi lebih kepada kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua ada imagine other, di mana imagine other ini adalah kemampuan membayangkan bagaimana seseorang itu berpikir dan merasakan dalam situasi anggota keluarga maupun kelompok, yang membayangkan bagaimana outgroup anggota berpikir dan merasa. Nah, yang ketiga ada empathic concern atau perhatian empati. Perhatian empati di sini adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang orang lain butuhkan. Orientasi seseorang terhadap orang lain butuhkan itu berupa perasaan simpati dan peduli terhadap orang lain yang ditimpa kemalangan atau ditimpa musibah. Nah, yang terakhir ada emotional matching. Nah, emotional matching di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan orang lain. Maka empati mampu memahami melalui penangkapan fenomena psikologi yang dimunculkan oleh orang lain. Nah, di sini juga dapat membantu konselor untuk lebih memahami perasaan konselinya melalui penangkapan fenomena psikologis yang dimunculkan oleh konselinya tersebut. Nah, berikutnya apa sih manfaat menerapkan perilaku empati? Nah, memiliki rasa empati di sini sangat membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Nah, adapun beberapa manfaat dari menerapkan perilaku empati yaitu yang pertama, dapat membangun hubungan sosial. Nah, rasa empati di sini dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan kita memiliki perilaku empati, kita akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Kita juga dapat terlatih untuk memberikan respon yang tepat dalam segala situasi sosial. Kemudian yang kedua ada mengatur emosi diri sendiri. Nah, berempati pada orang lain juga akan melatih dalam mengendalikan emosi. Dengan begitu, kita tidak akan mudah merasa stres. Nah, yang terakhir,
melatih perilaku tolong-menolong ketika berempati. Nah, kita di sini membayangkan bagaimana rasanya jika kita berada pada posisi orang lain. Hal ini akan mendorong untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan, baik itu meringankan beban atau masalah orang tersebut. Oleh karena itu, rasa empati juga bermanfaat untuk melatih perilaku tolong-menolong atau sikap altruisme antar sesama manusia. Nah, arti empati di sini merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian bahasa. Selanjutnya, ada langkah-langkah menumbuhkan empati bagi konselor. Nah, sebagai seorang konselor nantinya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan rasa empati kita. Nah, yang pertama adalah dengan melatih empati. Di sini kita dapat menuliskan perasaan positif atau negatif. Apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif, segera kita rekam dengan menulisnya dalam diary atau saat ini yang populer dengan menulis di blog. Nah, satu sisi kita bisa membuka kembali rekaman tersebut ketika ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Rekaman itu bisa berguna bagi orang lain yang membacanya ketika ia mengalami hal yang sama serupa dengan kita, sehingga diharapkan bisa sedikit membantu mereka. Kemudian yang kedua, mendengarkan curhat. Biasakan mendengarkan curhat dari orang lain sampai selesai dan penuh perhatian. Semakin banyak mendengarkan cerita, masalah dan perasaan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Akhirnya kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir, membayangkan kejadian pada diri kita. Nah, di sini coba bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain. Nah, dengan begitu muncul emosi yang sama, baik secara positif maupun negatif. Entah itu marah, sedih, maupun gembira, itulah cara memposisikan diri kita ke dalam posisi orang lain. Nah, hal kedua yang dapat dilakukan oleh seorang konselor untuk menumbuhkan empatinya adalah lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Nah, maksudnya di sini kita berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Sama halnya ketika kita melakukan proses konseling. Nah, di sini kita harus memikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum melakukan atau mengucapkan kepada orang lain. Nah, mungkin saja dari perilaku dan perkataan kita itu bisa menyakiti orang lain dan bisa jadi kita cukup bijak untuk lebih menjaga perasaan orang lain. Nah, yang kedua, kita dapat memulainya dari diri sendiri. Nah, maksudnya di sini kita ibaratnya jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak bisa melakukannya atau belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian ketiga ada memberikan bantuan. Di sini memberikan bantuan itu berupa aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang. Nah, jika kita tidak bisa memberikan sesuatu yang dimintanya, maka cari alternatif lain atau menanyakan orang lain yang juga bisa ikut membantunya. Nah, konselor perlu meningkatkan kesadaran memenuhi kebutuhan konseli yang beragam karakteristiknya dengan terampil berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Konselor yang mempunyai kualitas empati yang baik akan membuat konseli merasa dimengerti, dipahami, dan konseli akan lebih terbuka menceritakan permasalahannya kepada konselor. Nah, sehingga konseli ini betah untuk berada di ruang konseling atau betah untuk melakukan konseling dengan konselor tersebut, dan bisa jadi konseli akan memakai jasa konselor itu seterusnya atau dia akan melakukan proses konseling secara terus-menerus. Yang terakhir yaitu apa saja sih faktor-faktor penghambat dari empati. Nah, ada beberapa hal yang menghambat empati atau menghambat seseorang dalam menerapkan perilaku empati. Yang pertama, bisa dipicu dari rasa stres dan kelelahan. Tingkat stres yang tinggi dan kelelahan fisik dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berempati terhadap orang lain. Nah, yang kedua, prasangka dan stereotip, di mana prasangka dan stereotip yang mendasar dalam pikiran seseorang dapat menghalangi kemampuan empati terhadap kelompok yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya pengalaman dan pemaparan.
Kurangnya paparan terhadap pengalaman hidup yang beragam dan keanekaragaman budaya dapat menghambat perkembangan kemampuan empati. Kemudian yang keempat, kurangnya keterampilan sosial. Nah, kurangnya keterampilan sosial ini seperti kurangnya kemampuan seseorang membaca ekspresi wajah, sinyal nonverbal, dan dapat menghambat kemampuan empati. Nah, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan dalam membaca ekspresi wajah atau gerak-gerik nonverbal seseorang, maka hal tersebut juga dapat menghambat kemampuan dia dalam memahami perasaan orang lain. Baik teman-teman, saya rasa itulah saja penjelasan saya mengenai empati sebagai dasar kepribadian konselor. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.